Sebelum ibadah online semakin dimulai, kita siapkan hati dan Alkitab. Gunakan pakaian sopan dan rapi. Duduklah dengan baik. Tidak boleh bermain, makan, jalan-jalan. Memuji Tuhan dengan semangat. Siapkan persembahan, masukkan ke amplop, berikan pada orang tua. Nanti dibawa ketika kita sudah beribadah kembali di gereja ya. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom, sebagian yang ada di rumah semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Gimana anak-anak di rumah? Semuanya pada sehat-sehat dan tetap bersemangat? Kalau kakak-anak gimana? Semangat dong. Pasti juga ya. Kita semua harus bersemangat ya. Apalagi kalau kita mau datang sama Tuhan ya. Kita mau dengar firman Tuhan, kita juga memuji nama Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya anak-anak ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Bapa Tuhan kembali memberikan kami kesehatan yang baru yang boleh kami nikmati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur jika pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang mengurapi kami semua, setiap anak-anakmu yang di rumah juga yang memuji Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang baru pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau siap memuji nama Tuhan, kita mau siapkan juga diri kita masing-masing ya. Kita mau pakai tangan kita mau pakai kaki kita, mau pakai mulut kita untuk bisa memuji nama Tuhan. Siap kan anak? Siap dong. Oke, mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau ke angka 1 pujian. 1, jumlah hidup dan 2, selanjutnya. Mari. Kita
dikatakan bahwa dengan tangan kita bertepuk, dengan mulut kita memuji. Biarlah kita mau sebagai anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan juga, kita mau senantiasa memuji nama Tuhan. Ini yang kata ya, karena di firman Tuhan dia katakan bahwa biarlah semua yang bernafas boleh memuji Tuhan, karena Tuhan kita sungguh baik bagi kita semua. Oke, puji Tuhan. Sebentar kita akan siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh besar kasih setianya buat kita semua, yang telah pernah meninggalkan kita, yang mengasihi kita semua, mengasihi anak-anak, mengasihi mama papa, mengasihi semuanya. Bagi kita angkat pujian ini, sungguh besar kasih setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang
tinggalkan namamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama-sama dengan saudara iman kami Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan, Kau yang terus memimpin kami, menyertai kami senantiasa dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Karena kami perlu Tuhan Yesus dalam hati kami, dalam hidup kami, menuntun hidup kami senantiasa. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh terus setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga menyiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Itu boleh menjadi rema dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Bapa. Dan ajar kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan urapan yang baru, sehingga apa yang disampaikan Tuhan itu boleh berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Saatnya kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Kali ini tentang ucapan syukur. Seperti ayat hafalan kita, Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, kita perlu mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala hal. Baiklah kita mengucap syukur. Siapa sih yang kira-kira dapat kita teladani dalam mengucap syukur? Yaitu Tuhan Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia. Ya, pada suatu kali orang-orang berkumpul untuk mendengar pengajaran Yesus, karena Yesus melakukan banyak mukjizat, banyak orang disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, dan lain-lain. Mereka mendengar perkataan Yesus ini selama 3 hari, jadi bekal mereka juga pasti sudah habis gitu ya. Terus kemudian Yesus karena berbelas kasihan, dia menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Tetapi makanan yang ada pada murid-murid cuma sedikit seperti itu. Kemudian Yesus mengatakan, ya bawa makanan itu kepadaku. Kemudian Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Itu ada di Matius 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Ya, akhirnya orang banyak bisa diberi makan dengan kenyang, dengan cukup, dan ada sisanya. Karena apa? Karena ada ucapan syukur. Walaupun dalam kekurangan, walaupun dalam apapun, tetap kita harus mengucap syukur. Kalau di rumah ada makanan yang kamu kurang berselera, berdoa, mengucap syukur, nanti makanan kamu jadi menyenangkan, jadi enak, seperti itu ya. Jadi kita patut mengucap syukur dalam segala hal yang kita perbuat. Kemudian
pada satu saat juga setelah kebangkitan Yesus, Yesus berjalan ke Emmaus, kota Emmaus. Ada 2 orang murid yang sedang bercakap-cakap. Mereka bingung, wah gimana ya, ini bener enggak Tuhan sudah bangkit itu, seperti itu. Dan kemudian karena hari sudah mulai malam, mereka didatangin 1 orang, yaitu Tuhan Yesus sendiri, tapi mereka nggak sadar itu Tuhan Yesus gitu. Terus mereka berjalan dan mereka akhirnya tiba di Emmaus. Karena hari udah malam, kedua murid ini mengajak Yesus untuk singgah gitu ya. Pertamanya sih Yesus nggak mau, tapi kemudiannya singgah masuk ke rumah 2 murid ini, dan pada waktu dia memecah roti, dia mengucap syukur. Itu ada di Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ya, setelah Tuhan Yesus memecahkan roti, mereka baru sadar, wah ini Tuhan Yesus, karena mereka mengalami seperti di Matius 15 tadi, waktu Yesus memecah-mecahkan roti itu jadi banyak, dan dia sadar, wah ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus saat mereka masih terheran-heran, Tuhan Yesus sudah menghilang, pergi ke tempat lain gitu ya. Dalam hal makanan, berkat-berkat, baik itu sedikit baik banyak yang kita terima, biarlah kita mengucap syukur senantiasa gitu. Terus Tuhan Yesus mengucap syukur pada saat apa lagi sih? Pada saat kecewa pun Tuhan Yesus mengucap syukur ya. Tuhan Yesus suatu kali mengecam beberapa kota, karena walaupun Tuhan Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat di kota ini, orang-orang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, seperti itu. Itu terdapat di Matius 11 ayat 20 sampai 26 ya. Tapi Tuhan Yesus tetap mengucap syukur seperti ini. Pada ayat 25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya. Tuhan Yesus dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun tetap mengucap syukur seperti itu ya. Tuhan Yesus tetap senantiasa mengucap syukur bahwa anugerah Allah itu bukan hanya bagi orang-orang yang pandai saja, bukan bagi orang-orang yang pintar saja seperti itu, tetapi dinyatakan juga pada orang-orang yang kecil. Nah, orang yang kecil ini bukan berarti orang yang kecil-kecil gitu ya, terus anak-anak kecil enggak, tapi orang-orang yang ya orang-orang awam yang tidak terpelajar, bukan kaum bangsawan, bukan orang kaya dan sebagainya, seperti itu. Jadi pada saat kecewa pun kita harus mengucap syukur gitu. Terlebih masa-masa sekarang kan, masa pandemi seperti ini, kita rasanya susah untuk mengucap syukur gitu ya. Dalam keadaan yang demikian nggak menyenangkan, nggak bisa yang sekolah nggak bisa ketemu teman-teman gitu ya. Orang tua juga keuangan lebih terbatas, kamu mungkin lebih ngerasa, dulu minta ini minta itu, papa mama beliin, sekarang kok enggak ya, seperti itu. Kita tetap harus mengucap syukur, karena kita mau meneladani Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus juga saat dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan ya, waktu dia tidak diterima pelayanannya di beberapa kota, walaupun dia sudah mengadakan banyak mukjizat,
dia tetap mengucap syukur seperti itu, ya. Kita patut mengucap syukur atas segala hal yang kita alami dalam hidup kita. Kemudian pada saat Yesus membangkitkan Lazarus juga, ya, kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus yang tinggal di kota Betani. Setiap ke kota Betani pasti Yesus singgah di rumah Lazarus ini, ya. Lazarus ini punya 2 orang adik perempuan, yaitu Marta dan Maria. Suatu kali Lazarus sakit keras, kemudian meninggal, tetapi Tuhan Yesus nggak cepat-cepat untuk datang ke kota Betania, dan sampai 3 hari ternyata Lazarus sudah meninggal dan dikubur. Jadi orang pasti ngomong, wah percuma lah Tuhan Yesus datang juga kan sudah meninggal gitu ya. Apa sih yang bisa diperbuat gitu? Kalau mungkin dalam keadaan sakit Tuhan bisa sembuhkan gitu. Tapi kalau meninggal itu rasanya udah titik terakhir gitu ya. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Tetapi saat Yesus datang, kemudian dikatakan bahwa aku akan membangkitkan Lazarus, menghidupkan kembali Lazarus. Dan pada saat dia di depan kubur batu itu, Yesus berdoa, dan itu dicatat di Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ya. Sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, dia mengucap syukur bahwa Bapa yang di surga pasti memberi kepadanya kekuasaan untuk membangkitkan Lazarus dari kematian seperti itu. Jadi saat kayaknya jalan buntu gitu ya, udah kematian kan jalan-jalan buntu gitu, itu pun Tuhan tetap mengucap syukur kepada kita. Bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Kita lebih banyak mengeluh, lebih banyak mengomel, terus kalau di rumah saya rasem lagi, lodeh lagi, atau kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih atas makanan yang masih Engkau berikan, ya. Terus kalau orang tua belum bisa memberikan sesuatu yang kamu ingini, apa kamu akan bersungut-sungut, si mami mah gitu, si papi mah gitu, enggak memberikan keinginan saya, padahal saya udah pingin sekali, pingin sepeda baru, ada yang pingin HP baru mungkin, ada yang pingin tas baru mungkin, seperti itu. Tetapi kita harus senantiasa mengucap syukur bahwa kamu masih dipelihara, ya. Enggak ada toh anak-anak di sini yang telanjang karena enggak punya pakaian, enggak ada toh. Enggak ada yang kakinya lepas dari sandal karena enggak punya sandal lagi di rumah, enggak punya sepatu lagi di rumah, enggak ada kan? Ya, kita harus mengucap syukur kita masih boleh hidup, kita masih boleh memperoleh makanan, minuman, pakaian yang kita perlukan, kesehatan yang kita boleh terima, pendidikan yang boleh kita terima. Kita harus selalu mengucap syukur. Dan yang terutama kita harus mengucap syukur itu adalah
bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kita orang yang harusnya ke neraka, kita boleh ikut Tuhan Yesus bersama-sama dengan Dia ke surga, ya. Itu suatu anugerah. Kita nggak bisa membayar apapun untuk menebus dosa kita, untuk menjadikan kita suci agar kita layak untuk ke surga. Nggak bisa, nggak ada satupun yang bisa menebus dirinya, ya. Kain kotor nggak mungkin dicuci pakai air kotor. Baju kotor harus dicuci pakai air yang bersih gitu. Kalau kebaikan kita yang asalnya dari kita yang berdosa, nggak mungkin membasuh dosa kita, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa membasuh dosa kita, ya. Dalam keadaan kekurangan makan, Tuhan Yesus mengucap syukur, dan kemudian Tuhan melipat gandakan. Banyak 4.000 orang makan dengan kenyang dan masih ada sisanya. Saat Yesus ditolak di beberapa kota, Tuhan Yesus tetap mengucap syukur. Pada saat ada kematian dari murid kekasihnya, tetap Tuhan Yesus mengucap syukur, ya. Kita pun mau seperti itu. Kita mau mengucap syukur dalam setiap apapun yang kita alami, seperti itu, ya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan atas karunia-Mu. Engkau mati bagi kami di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami boleh Engkau layakkan untuk datang ke surga-Mu. Terima kasih juga atas segala sesuatu yang masih Engkau berikan. Makanan, pakaian kami, pendidikan kami yang baik. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Engkau masih memberikan orang tua kami yang mengasihi kami, Tuhan, yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Tolong kami dalam pendidikan kami, tolong dalam masa-masa sekarang ini yang penuh dengan ketidakpastian, tidak menyenangkan, tapi Engkau senantiasa menolong, Tuhan. Engkau memberkati orang tua kami juga dengan berkat-berkat-Mu secara berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau sudah berikan kepada kami, yang Engkau akan berikan juga kepada kami, terutama kepada hidup kekal yang Engkau akan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang anak-anakku, pulanglah engkau dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.